Agenda Konbiwil IPM Jateng tahun 2025 yang dilaksanakan di Kota Pekalongan tak hanya menjadi agenda rutin organisasi belajar Muhammadiyah ini. Lebih dari itu, melalui forum Konbiwil ini, IPM Jateng juga sukses membuktikan kepedulian sekaligus respon adaptifnya atas isu-isu kontemporer yang dihadapi dunia remaja. Konferensi Pimpinan Wilayah Ikatan Belajar Muhammadiyah Jawa Tengah sendiri resmi dibuka pada Jumat 14 Februari tahun 2025 di Ruang Jelambrang Kantor Wali Kota Pekalongan. Sementara pelaksanaan Konbiwil akan dipusatkan di Kampus 1 Fakultas Ekonomi Bisnis UMBB Kota Pekalongan. Prosesi pembukaan Konbiwil sendiri berlangsung meriah, menampilkan sejumlah pertunjukan seni yang sukses mengundang tepuk tangan yang hadir. Dibuka dengan gegap harmoni tim angklung SMP Muhammadiyah Pekalongan, lalu menyusul di pertengahan ada atraksi menawan tapak suci SD Muhammadiyah 02 Noyontaan, serta penampilan apik tim tari siswa SD Muhammadiyah Kramat Sari. Acara dihadiri Ketua PWM Jateng Dr. Tafsir MAG, staf ahli Kemendikdasmen bidang regulasi dan hubungan antar lembaga Profesor Dr. Bianto MAG, Ketua Bidang Lingkungan Hidup PP IPM Okta Arianti, Ketua IPB IPM Jateng Dai Aljani dan jajaran, Ketua PDM Kota Pekalongan Dr. HM Hasan Bishri MAG dan jajaran Pleno Ortom Daerah Sekota Pekalongan, PD IPM se-Jawa Tengah dan lainnya. Sementara dari unsur pemerintah, hadir Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah Hairudin SHMH yang mewakili PJ Gubernur Jawa Tengah, lalu Asisten 1 Sekda Kota Pekalongan Budi Hartanto yang juga mewakili Wali Kota Pekalongan, pejabat TNI Polri dan undangan lainnya. Sebagai forum tertinggi kedua di organisasi, Konbiwil ini menjadi agenda paruh waktu dari periode kepengurusan IPM Jateng periode 2023-2025 yang menjadi momentum silaturahmi PW IPM dengan PD IPM di 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah, sekaligus berfungsi sebagai ruang kalibrasi untuk melihat kembali sejauh mana progres kinerja organisasi selama setengah perjalanan dan langkah-langkah pemenahannya. Ketua PW IPM Jateng, Dai Aljani, mengatakan sudah 417 hari sejak dilantik pada Februari 2023 lalu, IPM Jateng perlu melihat kembali arah mata angin dan roadmap organisasi, sehingga harapannya kinerja yang masih kurang bisa direvitalisasi untuk mencapai tujuan kepemimpinan IPM 2023-2025. Menurut Dai Aljani, sejak awal IPM Jawa Tengah telah mencoba membaca dan menginventarisir berbagai isu dan persoalan kontemporer yang dihadapi generasi masa kini, baik Gen Z maupun Alpha, sehingga IPM bisa ikut berperan serta mengikhtiarkan alternatif solusi melalui berbagai program kerja yang ada. Beberapa isu dunia remaja dan pelajar dimaksud antara lain digital native, isu bullying, mental health, hingga fenomena perubahan iklim yang kian mengkhawatirkan. IPM Jateng karenanya meluncurkan 3 inovasi yang diharapkan ikut menjawab berbagai persoalan tersebut. Yang pertama ada program Peer Counselor IPM atau PGI. Program konselor teman sebaya ini berupaya menjawab berbagai persoalan remaja masa kini melalui kepedulian untuk saling mendengar sekaligus menguatkan mereka dari beban masalah yang dihadapi. Untuk menjangkau generasi digital, IPM Jateng juga menghadirkan platform digital, salah satunya melalui official website ipmjateng.com. Kata Dai Aljani, ruang digital ini masih menjadi ruang kosong, sehingga IPM Jawa Tengah perlu mengambil peran untuk menjangkau Gen Z dan Alpha. Yang terakhir, ada program IPM Cilik sebagai ikhtiar mereka menyiapkan estafet kepemimpinan pelajar Muhammadiyah. Selain itu, IPM Jateng juga turut merespon isu degradasi lingkungan sebagai akibat perubahan iklim global. IPM mengambil langkah strategis untuk mewujudkan lingkungan hijau. Komitmen itu antara lain diwujudkan dengan menerbitkan buku lingkungan hidup. Dengan berbagai inovasi ini, Dai Aljani menyebut IPM Jateng ingin memberikan kontribusi dalam menyiapkan generasi unggul dan berkemajuan guna menyongsong Indonesia Emas 2045.
Yang pertama tadi website ketika saya sampaikan itu bentuk kita merespon hal-hal digital, hari ini sudah mulai digital semuanya, maka IPM Jawa Tengah ingin hadir dan ingin mewarnai ruang-ruang digital ini. Kemudian yang kedua ada IPM Cilik. Jadi hari ini IPM itu ditantang untuk bisa turut hadir di teman-teman SD. Ketika kita hadir di teman-teman tingkat SD, maka dakwah kita, dakwah pelajar terutama itu bisa melebar ke bawah. Harapannya ini bisa menjadi satu ajang persiapan juga teman-teman untuk bisa estafet kepemimpinan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian ada launching PCI atau Pilkonsor IPM. Ini merupakan hasil dari pelatihan TOT, Training of Trainer Pilkonsor IPM, di mana ini jadi satu respon Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah terhadap isu-isu kesehatan mental, isu bullying, isu-isu yang sekiranya perlu advokasi pelajar. Sehingga kita membentuk PCI Jawa Tengah untuk menjadi agen atau untuk menjadi korps advokasi. Kemudian yang terakhir tadi ada buku panduan lingkungan hidup, di mana kita tahu hari ini isu lingkungan juga cukup naik, maka IPM ingin berperan serta ingin menjadi organisasi yang punya upaya strategis dalam menangani atau berupaya mewujudkan lingkungan hijau. Sementara itu, Ketua PWM Jawa Tengah, Ayahanda Tafsir dalam sambutannya mengingatkan kembali soal simbol IPM, yakni pena serta semboyan mereka yakni Nun wal qalami wa ma yasturun. Menurut Kiai Tafsir, Al-Quran justru memerintahkan umat Islam untuk membaca lebih dulu. Lantas apa yang perlu dibaca? Ia menyebutkan 3 hal, yakni Al-Quran dan Sunnah, fenomena alam, serta fenomena sosial. Ia mencontohkan permasalahan bullying, tawuran hingga aksi kriminal yang lekat dengan dunia pelajar masa kini. Kiai Tafsir pun mengapresiasi IPM yang menurutnya telah memaksimalkan perannya untuk menjawab berbagai persoalan ini. Artinya, mereka sudah lebih dari membaca fenomena sosial ini. Maka ke depan, IPM Jawa Tengah bisa terus mengupayakan solusi-solusi yang akan membantu menangani berbagai masalah kenakalan remaja ini, kata Kiai Tafsir. Atas nama PWM Jawa Tengah menyampaikan apresiasi pada PWM Jawa Tengah yang hari ini melakukan menyelenggarakan konveli konferensi pimpinan wilayah PWM Jawa Tengah. Semoga konveli ini melahirkan keputusan-keputusan yang produktif untuk kemajuan IPM khususnya di masyarakat Badung. IPM adalah organisasi pelajar sehingga bagaimana mereka berperan penting untuk membangun masyarakat pelajar yang berkualitas menuju Insan Mas 2045.